Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhil karim wa ukhtil karimah yang ana cintai karena Allah. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yataqarab az-zaman, fatakunu as-sanatu kash-shahr wa yakunu ash-shahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqi as-sa'afah." Hari kiamat itu tidak terjadi sampai perputaran masa waktu itu semakin hari semakin cepat. Sehingga waktu 1 tahun berputar seperti 1 bulan. Waktu 1 bulan seperti 1 pekan. Masa 1 pekan seperti 1 hari. Perputaran waktu 1 hari kasa seperti waktu yang sangat singkat. Dan waktu yang sangat singkat habisnya seperti habis pelepah kurma yang dibakar. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Di inti bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau ada pertandingan, maka semua para penonton suatu pertandingan yang tidak boleh terlewatkan bagi mereka adalah pertandingan yang dilakukan di semifinal atau di finalnya. Para penonton bola, mereka akan sedih tatkala terluput untuk menyaksikan salah satu dari pertandingan yang ada. Dan jauh lebih sedih lagi tatkala mereka tidak sempat nonton pertandingan di semifinal atau di babak final ya. Dan final bulan Ramadan itu ada di 10 terakhir. Dan terkhusus di malam-malamnya. Disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa shadda mi'zarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam 1 malam penuh, tidak tidur, begadang 1 malam penuh. Begadang dengan salat, baca Al-Qur'an, istighfar, berdoa, berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ayqadha ahlah, beliau membangunkan seluruh anggota keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan anggota keluarga lainnya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di malam terakhir Ramadan tersebut. Wa syadda mi'zarah, dan beliau mengekang tali sarungnya. Apa maksudnya mengekang tali sarungnya? Sebagian ulama menyebutkan maksudnya adalah beliau tidak lagi melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri-istrinya demi fokus beribadah kepada Allah dengan i'tikaf, baca Al-Quran, salat, istighfar, zikir kepada Allah. Makna lainnya kata para ulama ya, bahwa beliau mengikat tali sarungnya adalah agar hilang ngantuk dan agar lebih semangat beribadah kepada Allah. Akhil karim wa ukhtil karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apa yang terpikirkan oleh kita setelah kita mendengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas, dan kita juga pernah mendengar hadis Aisyah radhiyallahu anha lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laila hatta tatafattar qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu melakukan salat malam sampai bengkak dan pecah-pecah kaki beliau. Sehingga aku berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masihkah engkau melakukan ibadah seperti ini sedangkan Allah Jalla wa Ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Maka Nabi SAW pun menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala? Apabila Nabi kita SAW disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha selalu melakukan salat malam di luar Ramadan dengan salat yang cukup panjang, sehingga beliau sebutkan kaki Nabi kita membengkak dan pecah-pecah karena lamanya beliau berdiri di dalam salat malam. Lalu bagaimana
panjangnya salat beliau dan fokusnya ibadah beliau di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang mana Aisyah menyatakan kalau datang bulan 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi menghidupkan malam, satu malam penuh, membangunkan seluruh anggota keluarganya dan mengikat tali sarungnya agar lebih semangat, atau menjauhi istri-istrinya, tidak melakukan hubungan pasangan suami istri dengan mereka. Sedangkan di luar bulan Ramadan saja, beliau melakukan salat malam sampai membengkak kaki beliau dan pecah-pecah kaki beliau. Bahkan di luar Ramadan, disebutkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah menyelesaikan surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran 5 juz kurang lebih dalam 1 rakaat. Lalu bagaimana keindahan dan panjangnya serta fokusnya beliau beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan salat, dengan doa, istighfar, zikir kepada Allah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tentunya jauh lebih luar biasa lagi. Ini Nabi SAW yang tatkala dikatakan oleh Aisyah, di luar bulan Ramadan, kenapa engkau masih melakukan ibadah seperti ini banyaknya, seperti ini panjangnya salatmu, sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Maka Nabi menjawab, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi SAW bersyukur kepada Allah atas pengampunan yang telah Allah berikan kepada beliau atas dosa-dosa yang telah berlalu yang akan datang, dengan memperbanyak ibadah yang diantaranya adalah menghidupkan malam beliau dengan salat yang panjang dan sempurna, dan terkhusus di malam-malam Ramadan, dan lebih khusus lagi di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak ada satupun ayat dan hadis yang menjamin ampunan Allah Jalla wa'ala untuk saya dan Anda. Kita orang-orang yang berlumuran dosa. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Lalu kenapa kita tidak memaksimalkan ibadah kita dan meneladani Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan terkhusus di bulan Ramadan yang penuh berkah dan keutamaan ini, dan terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Mari kita bersemangat menyambut 10 terakhir bulan Ramadan ini, memperbanyak ibadah kita melebihi ibadah yang telah kita lakukan di 20 Ramadan sebelumnya, 20 malam atau 20 hari sebelumnya. Nah, karena di 10 terakhir bulan Ramadan ini terdapat sebuah malam yang Allah katakan khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Keliru orang yang berkata bahwa beramal di malam Lailatul Qadar itu seperti beramal di 1000 bulan. Ini ucapan yang keliru. Ucapan yang benar adalah bahwa beramal di satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sungguh beda antara dua ucapan di atas. Lebih baik dari 1000 bulan dengan ucapan seperti 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan itu mungkin sama dengan 2000 bulan, atau sama dengan 3000 bulan, sama dengan 4000 bulan, ataukah sama dengan jauh lebih dari 4000 bulan. Nah, sehingga sebagian ulama salah menyatakan andai kata malam Lailatul Qadar itu Allah letakkan di dalam satu malam sepanjang tahun, maka aku akan menghidupkan malam sepanjang tahun untuk meraih malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana dengan Lailatul Qadar yang Allah letakkan hanya di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan? Tidakkah kita bersemangat untuk meraihnya? Ya. Dan jangan lupa di malam yang kita lihat ada tanda-tanda Lailatul Qadar padanya, untuk memperbanyak zikir yang Nabi anjurkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.